penting untuk memperhatikan integritas suatu lembaga peminjaman dana online atau pinjol karena banyak yang ilegal. Saat ini banyak masyarakat terkena kasus pinjol yang terjerat dengan bunga yang tinggi hingga terjebak dengan hutang yang tiada habisnya. Pinjol-pinjol tersebut biasanya menawarkan pinjaman untuk kebutuhan seperti belanja bulanan, elektronik, atau modal usaha. Meski begitu, kamu perlu berhati-hati saat memutuskan untuk menggunakan layanan pinjol jika tidak ingin terkena bunga yang tinggi dan diteror terus-menerus untuk membayarnya. Ada baiknya nih kamu memperhatikan berbagai hal sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjol. Berikut ciri-ciri layanan pinjol yang perlu kamu hindari. Pertama, sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjol, hal yang perlu kamu ketahui apakah pinjol yang akan kamu gunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kamu bisa mengecek statusnya di website resmi OJK dengan memilih menu IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank. Setelah itu kamu bisa memilih sub-menu Fintech dan halaman website akan menampilkan daftar perusahaan pinjol yang terdaftar resmi oleh OJK. Bukan hanya itu, bahkan beberapa pinjol ilegal tidak memiliki identitas manajemen dan tidak memiliki lokasi kantor resmi. Jadi, pastikan identitas manajemen dan lokasi kantor resmi kamu ketahui nih sebelum menggunakan layanan pinjol. Lalu kedua, jika kamu mendapatkan SMS atau WhatsApp tawaran pinjaman, jangan langsung mudah tergiur. Karena bisa saja pinjol ilegal tersebut meniru cara-cara yang dilakukan pinjol legal untuk menjerat korbannya. Pinjol ilegal juga biasanya kerap menawarkan suku bunga setinggi-tingginya yang melebihi suku bunga maksimum yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Jadi sebelum kamu tergiur dengan layanan pinjol, pastikan nih terlebih dahulu kamu mengetahui maksimum suku bunga yang boleh diberikan oleh pinjol sesuai peraturannya. Selain itu, pinjol juga suka mengirimkan tawaran pinjol dengan jangka waktu pinjaman yang pendek. Biasanya pinjol ilegal memberikan jangka waktu pinjaman yang pendek dibandingkan pinjol legal. Misalnya memberikan waktu kurang dari 2 minggu untuk melunasi pinjamannya, atau bahkan menagih lebih cepat dari kesepakatannya. Ciri yang ketiga, pinjol ilegal kerap mengakses data pribadi secara sepihak seperti data nomor telepon, video, foto, dan data penting lainnya. Pinjol ilegal kerap melakukan hal tersebut untuk meneror peminjam jika gagal bayar. Padahal akses data pribadi tersebut dilarang oleh OJK. OJK mewajibkan bagi para lembaga peminjam uang untuk menghormati hak privasi peminjamnya. Jangan sampai kamu terjebak dengan modus-modus pendaftaran tertentu hanya untuk memberikan data-data pribadi kamu. Pinjol ilegal kerap meminta data pribadi berkedok alasan administratif atau proses verifikasi data.